Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Siani dari Offering Aceh S1 Pendidikan Fisika. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas pertemuan ke-10 termodinamika. Oke, langsung saja untuk soal nomor pertama. Sebuah silinder berisi udara dari 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Udara ini ditekan secara isotermis sehingga volumenya menjadi 1/3 kali volume mula-mula. Kemudian dipanaskan secara isobaris sampai volume mula-mula tercapai lagi. Dan akhirnya didinginkan secara isokorik sampai tekanan permulaan tercapai lagi. Tentukan efisiensi proses keliling ideal tersebut. Langsung saja diketahui suhu rendahnya yaitu 25 derajat Celcius dengan tekanan pertamanya atau tekanan 1, P1 sama dengan 1 atmosfer. Dengan volume 2-nya adalah 1/3 volume 1 atau volume mula-mula. Yang ditanyakan adalah efisiensi proses keliling ideal tersebut. Langsung saja kita cari terlebih dahulu mengenai isotermisnya. Jadi, kalau isotermis itu adalah keadaan yang suhunya itu konstan atau tetap. Sehingga rumusnya itu P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Kita masukkan P1-nya 1 atmosfer, V1-nya V sama dengan P2 dengan V3-nya tadi kan 1/3 V1. Nah, jadi P2 adalah 3 kali 1 atau 3 atmosfer. Sehingga diketahui pada akhir proses isotermis ini tekanannya adalah 3 atmosfer dengan suhu 25 derajat Celcius dan volumenya 1/3 V. Kemudian kita tinjau dari isobarisnya. Nah, isobaris ini adalah keadaan di mana tekanannya itu konstan atau sama atau tetap. Sehingga diketahui dari proses sebelumnya kan tadi tekanannya 3 atmosfer dengan suhu 25 derajat Celcius dengan volumenya 1/3 V. Nah, gas dipanaskan hingga tercapai kembali ke volume awal yaitu V. Maka dengan rumus isobaris seperti ini dengan P-nya konstan atau tekanan konstan, jadi V2 per T2 sama dengan V3 per T3. Kita masukkan angkanya, jadi V2 tadi kan nilainya 1/3V. Dan T2-nya adalah 25 derajat Celcius. Dan V3 adalah V. Dan per T3, jadi suhu ketiga ini adalah 25/1/3 atau 75 derajat Celcius. Nah, sehingga diketahui pada akhir proses isobaris ini tekanannya ini adalah 3 atmosfer dan suhunya adalah 75 derajat Celcius dengan volumenya adalah V. Kemudian kita tinjau pada proses isokorik. Nah, diketahui dari proses sebelumnya yaitu isobaris tadi, kan tekanannya diperoleh 3 atmosfer dengan suhu 75 derajat Celcius dan volumenya V. Nah, di sini isokorisnya ini didinginkan hingga mencapai tekanan awal yaitu 1 atmosfer. Nah, kalau isokoris yang konstan itu volumenya. Jadi volumenya itu konstan tetap atau sama. Sehingga dengan rumus P3 per T3 sama dengan P4 per T4 sama dengan, berarti kita masukkan angkanya P3-nya 3 atmosfer per 75 dan P4 adalah 1 per T4. Nah, berarti T4 ini adalah 75/3 atau 25 derajat Celcius. Sehingga dari proses akhir isokoris ini diketahui bahwa tekanannya 1 atmosfer dengan suhu 25 derajat Celcius dan volumenya adalah V. Nah, selanjutnya kita mencari efisiensi. Nah, diketahui kan tadi untuk suhu rendahnya itu 25 derajat Celcius. Kita jadikan ke
satuan Kelvin, jadi ditambah dengan 273. Jadi 273 ditambah 25 itu 298. Begitu juga suhu rendahnya tadi 75 derajat Celcius ditambah dengan 273 sehingga satuannya menjadi Kelvin, yaitu 348 Kelvin. Kemudian kita cari efisiensinya dengan rumus di bawah ini. Jadi E sama dengan 1 min suhu rendah per suhu tinggi. Kita masukkan angkanya seperti ini. Kemudian kita kalikan dengan 100% sehingga efisiensinya didapatkan 14,3%. Kita lanjut ke soal nomor 2. 5 kg udara dengan tekanan 3 kali 10 pangkat 5 Pascal dan temperaturnya adalah 15 derajat Celcius dipanaskan dan mengembang secara isobaris sehingga temperaturnya akan naik menjadi 25 derajat Celcius. Tentukan kerja yang dilakukan, perpindahan energi panas, perubahan energi dalam, dan perubahan entalpinya. Nah, diketahui tadi kan massa dari udara yaitu 5 kg, dibuat menjadi gram yaitu 5.000 gram, tekanannya 3 kali 10 pangkat 5 Pascal atau jika di satuannya dijadikan atmosfer menjadi 2,96 atmosfer dengan suhu satunya, suhu pertama 15 derajat Celcius, dijadikan Kelvin menjadi 288 dan untuk suhu kedua yaitu 28 derajat Celcius dijadikan Kelvin menjadi 298 Kelvin. Nah, diketahui tekanan 1 sama dengan tekanan 2. Terlebih dahulu kita cari mol dari udaranya. Jadi rumus mol ini adalah M massa per mR-nya. Jadi massanya tadi kan 5.000 gram per 28,96. Dapatkan nilai mol 172,65 mol dengan R-nya, R itu tetapan gas ideal sebesar 8,314. Langsung kita masukkan ke rumus ini sehingga kita akan mencari atau menemukan volume satunya. Jadi P kali V sama dengan N kali R kali T. Nah, berarti V adalah N kali R kali T per P. Kita masukkan angkanya seperti ini dan didapatkan volume 1 adalah 139,66. Kemudian dengan cara isobaris seperti ini, rumus isobaris, kita bisa mendapatkan nilai volume 2-nya atau V2 yaitu sebesar 144,5. Kemudian langsung saja kita cari kerja yang dilakukan. Jadi kerja yang dilakukan yaitu W sama dengan P dikali delta V. Kita masukkan P-nya tadi, tekanannya 2,96, delta V-nya 144,5 dikurangi 139,66. Sehingga didapatkan nilai dari kerja sebagai berikut atau 14,33 Joule. Kemudian kita cari perpindahan energi panasnya dengan rumus Q kalor sama dengan usaha atau kerja ditambah dengan energi dalam. Tadi sudah diketahui atau dicari kerjanya 14,33, untuk energi dalamnya yaitu 3/2 NR delta T. Mengapa kita menggunakan 3/2? Karena udara di sini kita anggap sebagai monoatomik. Karena apa? Karena di sini tadi kan suhunya 288 sama 298. Jadi kurang dari 300 Kelvin. Sedangkan kalau kita menggunakan diatomik, suhu terendah dari diatomik itu 300 Kelvin. Sehingga kita anggap udara di sini yaitu monoatomik. Sehingga kita gunakan 3/2. Kemudian kita masukkan angkanya. N-nya 172,65 seperti yang sudah diketahui di awal, dikali R-nya 8,314 dikali delta T suhunya adalah 10. Nah, sehingga didapatkan perpindahan energi panas sebesar
7191,39 Joule. Kemudian yang C, dicari perubahan energi dalamnya, yaitu rumusnya E sama dengan Q min W. Langsung saja kita masukkan Q-nya yang didapatkan pada B tadi, yaitu 7191,39 dikurangi W-nya ini pada A tadi dan didapatkan perubahan energi dalam sebesar 7177,06 Joule. Kemudian yang D, perubahan entalpi. Rumus perubahan entalpi yaitu H sama dengan E plus W. Kita masukkan E-nya yang di C tadi, yang sudah diketahui di C, W-nya yang diketahui di A, sehingga H didapatkan 7191,39 Joule. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai H sama dengan nilai Q. Sama ya, jadi perolehannya antara Q dengan H adalah sama, sehingga H sama dengan Q. Lanjut ke soal nomor 3. 400 gram udara dikompresikan secara adiabatik dari tekanan 1 atmosfer dan temperatur 30 derajat Celcius, sehingga volumenya menjadi 1/15 kali volume mula-mula. Tentukan tekanan akhir, B temperatur akhir, dan C kerja yang dilakukan. Langsung saja, diketahui masanya 400 gram diubah menjadi kilogram menjadi 0,4 kg dengan R tetapan kesidialnya 8,314 dengan tekanan P 1 atmosfer atau sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Suhunya 30 derajat Celcius sama dengan 303 Kelvin dengan V2 sama dengan 1/15 V1. Nah, kita cari A. A tadi tekanan akhir. Jadi, rumusnya kita gunakan rumus isotermis. P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Kita masukkan angka-angkanya sehingga didapatkan tekanan 2 atau tekanan akhir yaitu 15,15 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian kita lanjut ke yang B. B yaitu mencari temperatur akhir. Kita gunakan rumus sebagai berikut. T1 kali V1 sama dengan T2 kali V2. Kita masukkan angka-angkanya dengan T1 30 derajat Celcius dikali V1, T2 yang dicari dikali V2-nya 1/15 V1. Sehingga T2 sama dengan 30 kali 15 atau 450 derajat Celcius. Kemudian untuk C. Yang C ini kerja yang dilakukan. Jadi kerja yang dilakukan ini rumusnya bisa menggunakan W sama dengan min delta U atau energi dalam. Nah, kita pakai monoatomik juga. Jadi min 3/2 NR delta T, kita masukkan angkanya sehingga didapatkan nilai kerja yang dilakukan sebesar min 72334,29 Joule. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.